1, udah 3. Dan kita mau kemana? Aduh. Kamu gelap banget nih. Kamu gak kelihatan apa-apa. Kamu ke Jogja guys. Belum kelihatan apa-apa nih. Mulai di Gelap. 90. Jangan lupa 0,5. 3 Persempatan 1 kilometer. Jam 1:39. Kamu ngapain? 1:16. Hai. Gelap tapi masih 16. More to go. Rest area pertama. Your destination is on the right. Akhirnya. Ini checkpoint pertama di 33%. Oh, jam 5:21. Ini kita di rest area apa? 228A. 28A. He's doing his job. A good job. Ada tambah lagi? Udah nggak ada. Itu aja. 40.000. Gimana? 4 jam. Berapa jam sih kita udah? 4 jam setengah. 30, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Udah 5 4 jam. 4 jam. 4 jam per Pas jam. 4. Enggak sih, kurang sih. 4 jam pertamamu menuju Jogja. Udah. Itu Leha doang. itu udah pakai omoda loh Ki. Kalau nggak pakai omoda Aku gimana? belum menemukan posisi duduk yang nyaman. Jadi kayak leher tuh masih kayak Tegang. gantung, tegang gitu aja kayak aku belum tahu. Di 96% di 621 ya. Sejam yuk, 40 menit sejam lah ya. 40 menit kah? Sekitar segitu. Oh iya. Sejam lah. Ya. 50 menit sih. Ya 50 menit. Coba jelasin perbandingan sama di rumah sama yang di SPKLU. Beda dong, dari fast-nya aja. Enggak fast charging. Ini lebih cepat. Ini yang lebih cepat, apanya lebih gede arusnya. Di rumah paling 2200 kalau portable, kalau wall charging 7,7. Perbandingannya gimana? Apa? Kalau Kalau secara charging kan pakai KWH. KWH itu kalau dipakai portable charger di rumah tuh cuman 2200 watt atau 2,2 kWh. Kalau pakai yang wall charger itu 7,7 kWh. Itu kan dari 2,2 ke 7,7 aja udah 3,5 kali lipat kan. Nah, kalau di sini kan 200 kilowatt tadi SPKLU-nya, berarti cuman di Omoda di limit tuh maksimal cuma 80 kWh. Biar ngejaga baterainya juga lebih awet, lebih aman. Jadi 80 kWh. Dari 7,7 ke 80 aja udah 10 kali lebih kan. Iya. Itu. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa dia lebih cepat. Tapi nggak boleh sering-sering juga pakai DC fast charging kalau mau baterainya awet. Jadi cuman kalau ini aja, kalau butuh kayak contoh keluar kota gini kan pasti butuh kan, nggak bisa charge di rumah. Oke. Fast charging kan. Lo udah nggak ekspresi cepat ini?
Ya kan? Si jam. Are you ready, babe? 241 kilo. Estimasi 2 jam 43 menit ya. Oke. Sip. Semoga sesuai target tebakan budget. Sekarang kita OTW ke rest area kedua. Yang gede ya Ki ya. 436 ya. 456. 456. Nah sini 2,5 jam. Hari gelap sudah terang. Sudah terlihat. Enaknya disetirin. Aku juga maksudnya. Oh iya iya. Seperti gejala. Jembatan Kali Kutub. Kali kampung. Kalinya banyak banget. Habis berapa kau? 400.000. Wow. Oh, tapi jauh sih. Habis berapa kak? Mana? Oh, di sini. Berapa? Oh belum bayar. Nanti di depan. 35 kilo lah gitu. Semangat loh. Semangat. Lapar sih. Game yuk, saya main game. Pak mohon maaf mau tanya kalau SPKLU di mana? PKLU setelah Starbucks Oh, setelah belakang di Starbucks. situ belok kanan. Oh di Oh, belakang. oke. Makasih ya Makasih ya, Pak. Lurus. Nanti di belakang Starbucks di kanan. Ini ya jam yang Oke. pukul 10 Jago mungkin untuk Masih sibuk mengisi saldo. Yo, Yo, sampai. si Wuling gak cepet. Si Wuling tapi nggak ngecas. Hah? Si Wuling Enggak, nggak kayak dia ngecas. nunggu deh. Oh, Atau dia berpikir bahwa semua SPKLU itu kayak parkiran gratis untuk EV kalau nggak ngecas. silau banget men. Oh. Ketegangan ya Bun. Selamat datang peserta lalu lintas Desta Pendopo 456. Bagi Anda yang berkunjung bersama putra dan putri Anda,
nggak apa-apa, nikmatin aja. Gak bisa gue. Udah lah ya. Peguk banget kan. Sepo sih, bener-bener sepo sih. Oli sudah selesai mamam. Berapa lama tadi kayaknya? Udah sejam sih. Sejam ya? Dari 33% Iya. tadi. 33 ya? Ya, sejam deh. Langsung menuju Sate Reto. Terus. Boleh? Mobil tadi baru nyampe. Dah. Oh, yang nanti. Tapi dia bawa satu mobil dulu. Jalan-jalan. Let's start. Akhirnya, terus kita langsung sampai di Jogja. Final destination. Semangat sih. Memulai perjalanan pulang bersama Oli di 58%, berarti 40 km. Semangat. Semangat. Pulang. Jogja sih. Ini kesempatan. Ya. Ada kesempatan. Ya. Kita sampai di rest area 456B. Kita ngecas lagi. Kita nyampe di 37%, 47 km. Coba apa ini? 12 biasa. 15 di satu. Ya. Oke. Agak beda ini pakai yang dari Astra Autopower. Salfok to you yang belum ada namanya. Kita nyampe di 29B dengan 33%, 132 kilo. kilometer jam. Jam 4 lah ya, 15.58. Aduh. Jadi gimana perjalanan ke Jogja pakai mobil? Karena kan kamu yang nyetir. Kalau aku nyetir aman sih. Masa mobil listrik kan apa ya? Ya isu utama kan pasti di range-nya kan. Kayak butuh ngecas. Tapi kemarin sih aman ya, karena kita pas sebelum pergi udah rencanain juga. Kayak kita berhentinya akan di rest area mana. Sekali jalan kita cuma berhenti 2 rest area. Dan itu ngecas pun Sekitar 1 jam lebih. kurang, sebenarnya ngecasnya sih setengah jam pun udah sampai 90%. Oh iya. Cuman ya kita sambil makan, bahkan makannya aja lebih lama dibanding ngecasnya. Ada yang waktu itu yang apa yang kita kayak error ya. Iya. Error kan
masih tengah makan gitu. Jadi sebenarnya justru kadang makan yang lebih lama. Jadi sambil berhenti istirahat sambil ngecas, nah itu aman. Lalu kalau berkendaranya si Omoda ini kan fitur udah banyak adasnya kan, lo kayak yang cruise control, adaptive cruise control buat ngikutin mobil depan, lalu lane keeping assist. Jadi kita ya bukan lepas setir ya, tapi kayak dia udah bantu apa tengahin lah, kalau belok dia bantu pelan-pelan belok, jadi kita nggak perlu terlalu banyak pegang setir gitu, bisa lebih rileks, lebih santai lah gitu. Jadi enak sih, masa ya di luar perjalanan yang lama itu ya masih oke lah. Kalau mungkin kalau pakai mobil bensin yang manual yang nggak ada fitur-fiturnya ya pasti lebih capek. Selain itu kayaknya mungkin lebih ke jalanannya nggak sih, kayak jalanannya agak gelap karena kita perginya kan mulai dari jam 1 subuh. Itu gelap banget. Iya, terutama yang ke arah Cirebon tuh, sebelum Cirebon beda udah isinya truk-truk kontainer bis kan, tapi gelap jalannya, itu parah sih itu. Terus lagi diperbaiki juga kan, jadi kayak agak-agak sulit di situ. Ya banyak perbaikan, jadi lebih macet juga di jalannya. Kalau pas pulangnya lebih aman, ada sedikit macet juga. Cuma kayaknya jalannya lebih oke pas pulang ya. Enggak, sebenarnya pulang tuh lebih macet jatuhnya. Tapi macetnya bukan karena macet. Jadi kalau pertama kita pergi, kita macetnya karena perbaikan jalan, ya kan, sama jalannya agak jelek. Nah, tapi pas pulang itu sebenarnya lebih macet, tapi macetnya ada perbaikan, tapi nggak separah yang pertama pas pergi. Tapi lebih macetnya karena banyak yang pulang, padat, banyak yang pulang hari Minggu soalnya kan. Jadi lalu kan itu kita jam-jam, maksudnya jam normal lah, kita berangkat dari pagi kan. Jadi kalau yang pergi kan kita malam, jadi sebenarnya sepi. Kalau mobil pribadi itu sepi. Gitu. Jadi total kita ngecharge itu 4 kali ya. 2 kali pergi 2 kali, pulang 2 kali. Tapi 1 kali pulangnya free. Karena kita di Auto Power ya. Astra Autopods itu masih free. Jadi kayaknya ngecharge kita buat transport tuh cuma nih pas pergi itu cas sekali. Ini kondisi dari berangkat full ya, kita di rumah tuh full. Jadi yang rumah kita nggak hitung. Nah, kita berhenti pertama itu ngecas Rp159.848 rupiah. Habis itu ngecas kedua itu di Rp165.517 rupiah. Itu 335 lah. Itu 325 lah ya. 300 ya, nggak apa 300 ya, 325. Lalu pas pulang itu kan pertama kita ngecas di Astra Autopods. Free. Yang sejam apa setengah jam waktu itu ya? Sejam ya kayaknya. Sejam sih jatuhnya. Ya kita sejam. Tapi malah itu sebelumnya malah di webnya kedeteksinya error. Pas balik-balik tapi dia masih ngecas dan data udah hampir full, padahal baru bentar doang. Nah, baru yang terakhir itu ngecas di Rp119.886 rupiah. Total 400, nggak nyampe 450. Ya, 440. Nggak nyampe 450. Kita ada ngecas gak sih di Jogja? Kayaknya ada. Nggak ada. Hah? Kita di Jogja nggak ada ngecas sama sekali juga. Jadi terakhir di rest area 266 ya. Ya 266 Pendopo. Soalnya itu. kan waktu yang di Jogja kayak udah sempet agak sekarat kan, yang mikir kayak kayaknya perlu ngecas dulu. Nggak jadi ya? Enggak ya. Oh yang itu berarti di 456 lagi ya? Yang Astra Autopods. Iya ya, langsung di Astra Autopods kita. Oke. Nah ditambah tol, nah tolnya yang tadi di itunya udah hilang di history flashnya. Iya. Tapi kemarin sih kalau nggak salah, pokoknya sekali jalan tuh kan kurang lebih 500-an. Ya berarti tol bolak-balik mungkin 1 jutaan. Ya kalau di total tuh kan berarti 1,5 juta. 1,5 juta PP. buat berdua. Berdua PP. Masih oke lah ya. Masih oke. Masih oke. Emang tapi 1,5 capek di jalannya sih. Ya. Karena kita pakai mobil listrik jadi nambah sekitar 2 jam
perjalanan buat kayak berhenti ngecharge-nya. Kalau misalnya mobil bensin kan sekali berhenti langsung bisa isi terus lanjut lagi gitu. Ya kita emang lumayan lama sih, kayak dari sini sampai Jogja dan balik lagi juga sekitar 12 jam ya. Ya, tapi menurutku ya, kalau dari pengalaman kemarin sebenarnya kan kita selalu berhenti itu kondisi baterai di 30% kita udah ngecas. Ya kan kita nggak berani yang sampai terlalu rendah, 30-40% lah. Dan setengah jam itu bisa udah sampai di atas 90%. Jadi kalau ngulang lagi nih, ya sebenarnya 1 jam udah cukup buat istirahat. Ini di luar kita istirahat, misalnya capek gitu ya. Tapi masa kalau buat ngecasnya sejam cukup, dua kali ngecas setengah jam kan. Ya kan perjalanan 8 jam. 10 jam kemarin yang berarti ya 10 jam kemarin plus 2 kali istirahat. Jadi 12 jam. Nah, tapi sebenarnya bisa sejam doang tuh, berarti 11 jam. Ditambah kemarin memang karena macet. Kalau nggak macet harusnya di Maps 8 jam. Gitu. Benar-benar. Ya kamu mau pergi lagi nggak ke Jogja pakai mobil? Ya kalau ada occasion yang lebih penting boleh lah. Saya cari rute lain ya, kayaknya mungkin pinginnya ke Cirebon, ke kalau benar-benar kayak cuman iseng atau lagi pengen liburan aja kayak nggak sampai Jogja. Iya. Capek banget. Capek. Lebih bukan capek nyetir ya sih, emang capek karena Di jalan 12 jam di mobil gitu, di jalan capek. Di jalan yang capek. Gitu sih. Oke. Ya udah. Paling itu aja, nanti kita ketemu di video selanjutnya kalau ada lagi.